Pada bursa transfer Januari lalu, Manchester United memang lebih fokus untuk mendatangkan penyerang baru, karena lini serang mereka sedang mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Salah satu nama yang sering dikaitkan dengan MU, adalah penyerang muda Bayern Munchen, Mathys Tel. Namun, MU gagal mendapatkan pemain tersebut, yang akhirnya bergabung dengan Tottenham. Paul Parker mengungkapkan kekecewaannya, terhadap kegagalan MU mendatangkan Tel. Sejujurnya, saya kecewa dengan aktivitas transfer Manchester United di bursa transfer kemarin, kata Parker. Menurutnya, MU sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang mereka, sehingga kegagalan untuk merekrut Mathys Tel, membuatnya kecewa. Ia juga menyebut, tim ini membutuhkan energi dan kecepatan, agar bisa bersaing dengan tim-tim lain di Premier League. Namun pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan Patrick Dorgu, yang menurutnya tidak cukup. Pada musim ini, lini serang Manchester United mendapat perhatian besar, karena dua penyerang mereka, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, kesulitan dalam mencetak gol. Oleh karena itu, Amorim berharap manajemen MU mendatangkan striker kelas dunia, pada bursa transfer yang akan datang. Namun menurut laporan The Athletic, transfer striker kelas dunia tersebut, kemungkinan besar tidak akan terwujud. Sebaliknya, MU hanya bisa mendatangkan striker dengan status gratisan pada musim panas mendatang. Hal ini, disebabkan oleh keterbatasan dana belanja MU pada musim panas tersebut. Sehingga, mereka tidak bisa mengeluarkan banyak uang untuk membeli striker kelas dunia. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa beberapa striker dengan status free transfer, seperti Dominic Calvert-Lewin dan Jamie Vardy, menjadi target MU. Italia mengalami penurunan dalam peringkat UEFA, setelah hasil buruk di babak playoff kompetisi Eropa pekan ini. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga, di bawah Inggris dan Spanyol. Inggris masih memimpin dengan total koefisien 20,892 poin. Sementara Spanyol, naik ke posisi kedua dengan 18,035 poin, menyalip Italia yang kini memiliki 17,687 poin. Jerman dan Portugal menempati posisi keempat dan kelima, dengan perbedaan yang sangat tipis. Mereka mengumpulkan 15,421 dan 15,350 poin. Prancis berada di posisi ke-6, dengan 14,214 poin. Berdasarkan regulasi UEFA, dua negara teratas dalam peringkat koefisien musim ini, akan mendapatkan jatah tambahan di Liga Champions musim depan. Oleh karena itu, Italia perlu segera meningkatkan performa klub-klubnya di kompetisi Eropa. Dean Huijsen adalah pemain baru di skuad The Cherries, yang bergabung dengan Bournemouth dari Juventus pada musim panas lalu. Meskipun baru bergabung, bek asal Spanyol ini segera beradaptasi, dan menjadi pemain kunci dalam lini pertahanan Bournemouth. Sehingga, kini ia menjadi andalan Andoni Iraola. Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun menurut The Sun, transfer ini kemungkinan besar sulit terwujud, karena Bournemouth sama sekali tidak berniat melepas Huijsen. Meski begitu, MU masih memiliki peluang untuk merekrut sang bek. Karena dalam kontraknya, terdapat klausul rilis yang bisa dipenuhi oleh Setan Merah. Mereka hanya perlu membayar sekitar 55 juta pounds, untuk mendapatkan jasanya. Namun, kondisi keuangan MU yang dilaporkan sedang tidak baik belakangan ini, membuat mereka diragukan mampu membayar klausul tersebut. Sejak bergabung dengan Newcastle, Alexander Isak telah berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik di Liga Inggris. Penampilan impresifnya musim ini, telah membuatnya menjadi target banyak klub di bursa transfer. Khususnya Arsenal, telah mengamati pemain berusia 24 tahun tersebut, untuk memperkuat lini serang mereka. Namun, Paul Scholes meragukan peluang Arsenal untuk merekrut Isak. Dengan menyatakan, bahwa penyerang tersebut seharusnya mempertimbangkan klub dengan ambisi yang lebih besar. Semua orang menyukainya, tapi saya tidak melihat kemungkinan dia bergabung dengan Arsenal, kata legenda Manchester United itu. Dia harus pindah ke klub yang lebih besar dan lebih baik. Kita berbicara tentang Real Madrid di sini, Liverpool juga membutuhkan penyerang tengah. Saya rasa, Arsenal bisa menjadi pilihan, tapi mereka akan menjadi pilihan terakhir. Barcelona sempat mengejutkan publik pada akhir musim lalu dengan memecat Xavi Hernandez tepat sebelum pertandingan terakhir di La Liga. Keputusan tersebut cukup mengejutkan, mengingat Xavi sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk tetap bertahan sebagai pelatih setelah sempat mempertimbangkan untuk mundur. Pada waktu itu, pemecatan Xavi pun dikonfirmasi oleh presiden klub, Joan Laporta. Meskipun keputusan untuk memecat Xavi bukan sepenuhnya tanggung jawab Deco, ia memiliki peran dalam proses tersebut. Sebagai mantan rekan setim, Deco mengakui bahwa memecat Xavi bukanlah keputusan yang mudah. Apalagi, Xavi datang ketika tim sedang menghadapi kesulitan. Namun menurut Deco, keputusan tersebut bersama dengan tim dianggap tepat, dan ia tidak menyesali langkah tersebut. Nico Williams dikabarkan telah memutuskan untuk bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2025, meskipun ada ketertarikan dari Barcelona, menurut sumber di Spanyol.
Dikabarkan, Arsenal siap mengeluarkan 58 juta euro untuk mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa Nico Williams telah berdiskusi dengan talenta muda Barcelona, Lamine Yamal, dan menyatakan ia lebih memilih pindah ke Arsenal daripada Barcelona. Keputusan ini diperkirakan akan mengecewakan Lamine Yamal, yang merupakan teman dekat Nico Williams, karena ia memilih Arsenal daripada Barcelona. Kehadiran rekan-rekan internasional Spanyol seperti David Raya, Mikel Merino, dan Martin Zubimendi, yang dijadwalkan bergabung dengan The Gunners pada akhir musim, diyakini memainkan peran penting dalam keputusan Nico Williams. Robert Sanchez sebenarnya sudah menjadi kiper utama Chelsea sejak awal musim, meskipun sesekali Jorgensen dimainkan saat pertandingan di luar Premier League. Namun, Sanchez seringkali gagal memenuhi ekspektasi, karena menjadi titik lemah tim. Ia tercatat sebagai kiper dengan blunder terbanyak musim ini, yakni 5 kali. Performa yang tidak konsisten ini, membuat Maresca kehilangan kesabaran. Akhirnya, Sanchez digeser dari posisinya sebagai kiper utama, dan digantikan oleh Jorgensen. Maresca merasa, Sanchez perlu waktu untuk menenangkan diri, agar bisa mengembalikan mental dan performanya. Saya rasa, Philip akan menjadi solusi saat melawan West Ham, karena kami memberikan kesempatan bagi Robert untuk memulihkan mental dan fisiknya, kata Maresca. Namun, rencana saya bukan mengganti kiper di setiap pertandingan. Di laga terakhir Premier League, kami memainkan Philip dan Robert di Piala FA. Kiper utama kami saat ini adalah Philip. Manchester United baru saja mengalami cobaan berat, setelah Lisandro Martinez cedera saat melawan Crystal Palace. Setelah menjalani pemeriksaan medis, klub mengonfirmasi bahwa Martinez mengalami cedera ACL, dan membutuhkan operasi untuk proses penyembuhan. Fabrizio Romano kemudian memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Martinez. Ia menyatakan bahwa operasi berjalan sukses, dan tanpa hambatan berarti. Kini, Martinez memasuki tahap pemulihan pasca operasi. Meskipun tim medis MU memperkirakan pemulihan akan memakan waktu antara 6 bulan hingga 1 tahun, laporan tersebut menyebutkan bahwa Martinez berusaha untuk pulih lebih cepat, dengan harapan bisa kembali sebelum akhir tahun 2025. Marcus Thuram bergabung dengan Inter Milan pada awal musim 2023-2024, setelah kontraknya dengan Borussia Mönchengladbach selesai. Sejak saat itu, penyerang asal Prancis ini menjadi salah satu striker yang paling konsisten di Eropa. Performa gemilangnya membuat Inter ingin memperpanjang masa bakti Thuram dan menghapus klausul pelepasan dalam kontraknya saat ini. Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato, Inter memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan tentang kontrak baru, meskipun masih membutuhkan persetujuan dari Thuram dan agennya. Jika perpanjangan kontrak tercapai, klausul pelepasan akan dihapus, dan kemungkinan ada kenaikan gaji untuk pemain tersebut. Langkah ini diambil oleh Nerazzurri untuk memastikan Thuram tetap di klub dalam jangka panjang, dan mencegah klub lain mengaktifkan klausul pelepasannya, yang saat ini bernilai 85 juta euro. Sudah lebih dari 1,5 bulan, sejak Sergio Conceição mengambil alih posisi pelatih AC Milan dari Paulo Fonseca, namun masalah yang dihadapi Milan belum teratasi. Tim Merah Hitam masih kesulitan menjaga konsistensi. Selama 24 pertandingan bersama Fonseca, Milan hanya berhasil meraih 3 kemenangan berturut-turut sekali saja. Sementara penampilan mereka cenderung naik turun. Fonseca mengungkapkan pada pertengahan Desember lalu, tim kami seperti roller coaster. Hari ini kami bermain bagus, besok saya tidak tahu. Ini seperti melempar koin, dan menunggu hasilnya. Di bawah kepemimpinan Conceição, Milan juga masih belum bisa keluar dari inkonsistensi. Ia pun mengungkapkan keluhan serupa dengan Fonseca. Bagi saya, kualitas bukan hanya soal kemampuan teknis. Ada banyak karakteristik yang harus dimiliki pemain untuk mencapai level tertinggi, seperti konsistensi, kontinuitas, rasa lapar, dan sikap, katanya. Pada musim lalu, Juventus mengejutkan banyak pihak, dengan memecat Massimiliano Allegri, hanya beberapa jam setelah meraih trofi Coppa Italia. Klub kemudian menunjuk Thiago Motta sebagai penggantinya. Namun, kinerja pelatih asal Brasil ini di Turin, sejauh ini belum menunjukkan hasil yang luar biasa, dengan catatan 15 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 4 kekalahan di semua kompetisi. Marcelo Lippi mengungkapkan, bahwa ia mengharapkan perubahan besar setelah pemecatan Allegri, namun ia mengaku kurang terkesan dengan Motta. Saya sebenarnya mengharapkan sesuatu yang berbeda setelah Allegri, kata Lippi. Saya melihat Thiago Motta sebagai pelatih yang kompeten dan fokus, tetapi saya berharap ada sosok yang lebih menginspirasi para fans. Lippi juga menegaskan, bahwa proyek baru seperti yang dijalankan Juventus saat ini, memang membutuhkan waktu. Meskipun ia menyadari, bahwa klub-klub besar seperti Juventus, Inter Milan, atau AC Milan, jarang diberi kesempatan untuk bersabar. Chelsea, baru-baru ini menghadapi masalah serius.
Striker utama mereka, Nicholas Jackson mengalami cedera, dan diperkirakan absen hingga bulan April. Selain itu, striker muda mereka, Marc Guiu juga cedera. Akibatnya, Chelsea kini tidak memiliki striker murni yang tersedia di tim. Terdengar kabar bahwa Chelsea akan berusaha mendatangkan striker dengan status free agent untuk mengatasi masalah ini. Namun, Maresca membantah informasi tersebut. Dalam konferensi pers terakhir, Enzo Maresca menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mendatangkan striker free agent. Ia menyatakan akan memaksimalkan potensi pemain yang ada untuk mengatasi situasi tersebut. Kami tidak akan mendatangkan striker free agent dalam waktu dekat ini. Kami akan memaksimalkan pemain yang ada, ujar Maresca. Pada musim panas lalu, Real Madrid mendatangkan pemain baru, yakni Kylian Mbappe, yang bergabung dari PSG dengan status bebas transfer. Kedatangan Mbappe menimbulkan berbagai pendapat, terutama karena ia bermain di posisi yang mirip dengan Vinicius Junior. Namun, Vini baru-baru ini menanggapi anggapan tersebut, dan menyatakan bahwa ia kini sangat menikmati bermain bersama Mbappe. Dalam wawancara terakhirnya, Vini mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, ia semakin memahami gaya bermain Mbappe, yang membuat kerjasama mereka di lapangan semakin solid. Hubungan saya dengan Mbappe saat ini sangat baik. Baik di dalam maupun di luar lapangan. Hal ini sangat penting, untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa di atas lapangan, ujar Vinicius. Selama beberapa bulan terakhir, berbagai media di Spanyol melaporkan bahwa El Blaugrana berhasil memenangkan perebutan tanda tangan Jonathan Tah. Menurut Mundo Deportivo, bek berusia 29 tahun itu akan menjadi rekrutan pertama Barcelona di bursa transfer musim panas mendatang. Tah sendiri, telah beberapa kali menunjukkan keinginannya untuk mencari tantangan baru dalam karirnya, dengan bergabung ke La Liga, khususnya memperkuat klub sekelas Barcelona. Ia bahkan menolak beberapa tawaran menarik, termasuk dari Bayern Munich, demi bergabung dengan Barca. Meskipun demikian, Tah belum mencapai kesepakatan penuh mengenai gaji, dan hal-hal lainnya. Agen dari bek tersebut, diperkirakan akan segera mengunjungi Catalonia, untuk menyelesaikan negosiasi yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Andre Onana, bergabung dengan Manchester United pada tahun 2023 lalu. Kiper asal Kamerun itu, direkrut dari Inter Milan dengan biaya transfer yang cukup tinggi. Namun selama 2 tahun terakhir, performa Onana cenderung fluktuatif, yang membuatnya sering mendapatkan kritik. Dan baru-baru ini, Fabrizio Romano memberikan kabar, terkait spekulasi masa depan Onana, yang dilaporkan baru saja berganti agen. Menurut Romano, Onana memilih untuk bekerja dengan agen besar Eropa, Vali Ramadani, dan bergabung dengan agensi Lian Sports. Pergantian agen ini cukup mengejutkan, dan memicu spekulasi tentang masa depan kiper tersebut. Namun Romano menyatakan, bahwa perubahan agen ini tidak menandakan apapun terkait karir Onana. Virgil van Dijk, kini tengah menjadi perhatian banyak pihak. Sebab, kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas 2025, dan spekulasi mengenai masa depannya semakin berkembang. Apabila Van Dijk memilih untuk meninggalkan Anfield, beberapa klub besar Eropa berpotensi menjadi tujuan baru karirnya. Real Madrid sering disebut sebagai pilihan yang ideal untuk Van Dijk. Jaap Stam, mantan pemain Manchester United, menyatakan bahwa Madrid adalah satu-satunya klub yang layak dipertimbangkan oleh Van Dijk, jika ia ingin mencari tantangan baru di Eropa. Namun, selain Madrid, klub-klub besar seperti Bayern Munich, Juventus, dan Barcelona, juga mungkin tertarik merekrut bek asal Belanda ini. Hal ini menjadi semakin menarik, karena Van Dijk berhak memulai negosiasi dengan klub lain pada Januari 2025. Walaupun Van Dijk menyatakan kecintaannya pada Liverpool, masa depannya masih belum pasti. Vinicius, saat ini masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2027, dan menjadi pemain penting dalam tim yang dilatih oleh Carlo Ancelotti. Meski demikian, rumor mengenai ketertarikan klub lain padanya tetap muncul. Kabarnya, klub dari Arab Saudi menjadi yang paling serius untuk merekrut pemain Brasil ini, dengan tawaran uang yang sangat besar. Namun, Vinicius dikabarkan tidak tertarik untuk meninggalkan Madrid. Meskipun mendapat penolakan, klub Arab Saudi tersebut dilaporkan tidak menyerah dan kembali mendekati Vinicius. Menurut laporan Marca, Vinicius dikabarkan sudah bertemu langsung dengan perwakilan klub tersebut. Mereka menawarkan gaji yang sangat menggiurkan, yakni 1 miliar euro, untuk kontrak 5 tahun. Pihak Vinicius pun menyatakan, bahwa tawaran ini sangat besar, dan sulit untuk ditolak. Seperti yang sudah diketahui, Frenkie de Jong akhir-akhir ini sering menjadi sorotan, terkait isu transfer. Hal ini disebabkan, kontraknya di Barcelona yang akan berakhir pada 2026. Banyak klub yang tertarik untuk merekrut pemain timnas Belanda tersebut. Namun, de Jong dilaporkan masih enggan meninggalkan Barcelona. Deco, yang mewakili Barcelona, juga membenarkan hal ini. Ia juga mengonfirmasi, bahwa klub masih ingin melanjutkan kerjasama dengan de Jong. Deco juga menyadari, bahwa spekulasi soal masa depan de Jong muncul, karena kontraknya yang semakin menipis.
Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa Barcelona akan segera berdiskusi dengan perwakilan De Jong mengenai kontrak baru. Kami ingin Frenkie tetap bersama kami. Pembicaraan kontraknya akan kami lakukan pada waktu yang tepat, tambahnya. Chelsea bertandang ke Falmer Stadium untuk menghadapi Brighton, dalam pertandingan pekan ke-25 Liga Inggris musim ini. Laga ini berlangsung, tepat seminggu setelah kekalahan Chelsea di tempat yang sama, yakni kalah 1-2 dari Brighton pada putaran keempat FA Cup. Kali ini, penampilan The Blues malah lebih buruk. Brighton dengan leluasa mencetak 3 gol, melalui Kaoru Mitoma, dan brace dari Yankuba Minteh. Chelsea tidak mampu memberikan perlawanan. Kekalahan ini, berpotensi membuat Chelsea tergeser dari posisi 4 besar klasemen Premier League.